Nah, nabda Ikhwan. Fadol. Dari kelas 3 aja. Adel Bintang, teman-teman. Karir. Nah, Teman-teman, ini kemarin sudah kita bahas secara global ya. Nah, sekarang kita coba bahas perkatanya atau yang mungkin lebih rinci daripada kemarin, tapi nggak sampai rinci banget, karena kadang itu sesuatu yang sudah jelas jika diperinci malah bikin mumet. Api sudah jelas ya, api, tapi kalau dijelaskan bisa jadi malah bikin mumet. Api itu adalah suatu zat yang warnanya terkadang merah, oranye, biru, dan bisa juga hitam. Tapi yang hitam ini kadang-kadang nggak ditemukan. Dan api itu gerakannya selalu, api itu zatnya selalu bergerak. Bisa kemana, kesana, kemari, tergantung arah angin. Dan api itu sesuatu yang terlihat tapi disentuh begitu susah. Puyeng banget mendefinisikan suatu api. Jadi terkadang ya, nggak secara mutlak. Sesuatu yang sudah jelas maka tidak perlu diperdalam. Jadi nanti kita akan bahas sesuatu yang masih kira-kira gharib, ya, masih asing, yang belum jelas untuk diketahui maknanya. At-taubatu an-nasuh, taubatan nasuha. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi ini putranya siapa, Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Salah seorang sahabat yang ahli tafsir di antara para sahabat lainnya. Beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Dahulu ada 3 orang, nafar itu kayak fard ya, orang. Ada 3 orang yang mana mereka itu sedang melakukan sebuah perjalanan, dan orang ini hidup di tahun-tahun sebelum kalian ada. Jadi zaman dulu pernah ada 3 orang sedang melakukan perjalanan. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Sampai pada akhirnya mereka pun bersepakat untuk menginap, mabit, menginap ila gharin fadakhaluhu, di sebuah gua, dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam gua tersebut. Lagi naik gunung capek, kemudian pengen ngaso, pengen istirahat, lihat ada gua, ngaso di situ, istirahat di situ, lanjutkan perjalanan nanti. Akhirnya masuk ke gua. Ini gambaran kita misalnya. Sampai mana tadi? Ila gharin fadakhaluhu, masuk ke dalam gua untuk istirahat. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Maka tiba-tiba ada batu yang sangat besar jatuh dari atas gunung. Fasaddat alaihim, dan kemudian batu yang besar itu menutup rapat mereka yang berada di dalam gua. Jadi dalam gua ini lubangnya
Tiba-tiba ada batu besar dari atas gunung jatuh nutupin lubang gua yang sedang mereka tempati itu. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Sebagian dari mereka pun ada yang mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menyelamatkan kalian wahai teman-temanku, dan aku juga, maksudnya gitu ya. Sesungguhnya Allah hanya akan menyelamatkan kita, dalam tanda kutip hanya-nya, dari batu yang besar ini apabila kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh yang pernah kita lakukan, alias bertawasul. Jadi di antara mereka ada yang pikirannya cerdasnya itu cerdas yang terbangun dengan syariat. Karena kalau secara logika, batu yang sangat besar yang sampai menutup celah gua yang harusnya sebagai tempat mereka keluar masuk menjadi rapat karena batu yang besar, secara logika manusia sangat sulit sekali untuk memindahkan batu yang besar itu. Logikanya sulit. Tapi karena hati yang bersih, kecerdasan yang jernih, ada di antara mereka yang mikir, loh, kita punya Tuhan, Tuhan kita ala kulli syai'in qadir, masa nggak minta sama Allah? Jadi mereka pun bertawasul dengan amal soleh mereka. Maka yang pertama mengatakan, fadhal man dauruhu, nah ikra, afwan maulana. Nah, sambil pada bisu Kemudian orang yang pertama ini berdoa sembari menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Qala rajulun minhum, salah seorang dari mereka berkata, Allahumma kana li abawan, ya Allah, aku memiliki dua orang tua, bapak dan ibu, syaikhani kabirani, dan mereka berdua sudah berusia tua renta. Jadi sudah sepuh, sampun sepuh, pun mbah-mbah, pun gadah putu. Aku memiliki dua orang tua yang sudah sepuh, ya Allah. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku, ya Allah, ketika itu la agbiku qablahuma. Laki-laki ini mengatakan, dan aku, ya Allah, dahulu selalu mendahulukan kedua orang tuaku sebelum keluargaku. Berarti istri dan anak-anaknya. Wala malan, dan juga kepada hartaku. Maksudnya apa, Pak? Siapa yang tahu? Malan di sini maksudnya apa? Hartanya dikasih susu? Hah? Anak masuk ke ahlan. Siapa yang tahu? Hewan ternak? Mersusu kang wedhus, wedhuse kon ngombe susu wedhuse dhewe. Masya Allah.
Apa? Dia sendiri. Masya Allah. Ada lagi? Muhawalat thayyibah. Siapa lagi? Kerabat. Harta, kerabat termasuk harta? Manusia yang dinilai sebagai harta dalam tanda kutip itu apa? Nah, apa? Istri, budak. Jadi dia punya budak ya kawan. Barakallahu fikum jami'an. Lagi-lagi ini punya budak. Jadi dia itu punya kebiasaan bahwasanya kalau pulang kerja dia pasti akan ke hewan ternak dia. Nggak disebutkan di sini apakah sapi atau kambing atau unta, wallahu alam, ana belum tahu. Dan setelah pulang kerja dia melakukan kegiatan memerah susu hewan ternak yang dia gembala. Nah, susu ini diberikan kepada kedua orang tuanya, habis itu keluarganya, baru budaknya. Itu terus sepanjang hidupnya. Qablahuma ahlan wala malan. Selalu memberikan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu, baru kepada keluarganya, lalu kepada budaknya. Fana abi talabus syajar. Nah, ketika itu aku telat dari mencari kayu. Ya. Di antara pekerjaannya adalah mencari kayu. Jadi suatu hari aku ya Allah pernah telat pas lagi nyari kayu. Falam aruh alaihi ma hatta nama. Dan ketika aku balik ke rumah ya Allah, ternyata keduanya yaitu orang tuaku sudah tertidur. Ya mungkin gambarannya biasane putrane kula wangsule jam 8 wengi niki wis jam 10, jam 11 deleng wangsul selak ngantuk, aduh keturun. Mungkin seperti itu. Nunggu putranya biasa pulang jam 8 malam, kok sampai jam 9, jam 10 belum pulang-pulang. Maka akhirnya ketiduran. Pas anaknya pulang, menemui kedua orang tuanya sedang tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Maka seperti biasa, aku pun tinggal. Siapa tahu dengan memerah susu, orang tuaku bangun. Fahalabtu, halab itu apa? Memerah susu hewan ternak. Maka aku tinggal untuk memerah susu. Siapa tahu di tengah-tengah merah susu, orang tuaku bangun. Lalu aku berikan ini kepada mereka berdua terlebih dahulu. Pas sudah selesai memerah susu, fawajadtuhuma naimain. Ternyata ketika aku selesai memerah susu, kedua orang tuaku masih tertidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Dan ketika itu aku enggak mau membangunkan kedua orang tuaku. Masya Allah. Beda dengan sebagian dari kita. Tolong bapak yang nunggu kerja, kesel. Bapak capek habis kerja. Gawekna kopi lah, sing panas ya. Siap pak, kopi apa? Ya terserah lah, kopi apa. Antum bikin, ternyata airnya belum panas, antum panasin dulu airnya. Ternyata gasnya habis, Allah. Antum ke warung dulu, duitnya ketinggalan, balik mana? Akhirnya sudah balik ke warung lagi, warungnya tutup, ke warung satunya nemu, tukuk gas, beli gas, udah dapat gas sama kopinya, udah. Ternyata kopinya kopi yang belum ada gulanya. Cari gula di dapur, gulanya habis. Allahu Akbar. Demi orang tua, bismillah, berbakti sama orang tua. Ke warung lagi, beli gula. Balik, sudah panaskan air. Sudah selesai. Udah berkening. Pak, kopinya sampun, kopinya sudah siap. Bapaknya tidur. Bapaknya tertidur. Sebagian dari kita ngapain? Iya, wis sangat ya, mbok adem.
Wis matengan nggih Pak, digugah Masya Allah. Ini sebagian dari kita ada yang seperti itu. Nah, beda halnya dengan si laki-laki ini. Apa yang dia lakukan? Aku tidak mau membangunkan kedua orang tuaku. Wa an ubika qablahuma ahlan aw malan. Dan aku juga tidak mau memberikan susu ini kepada keluargaku dan kepada budakku sebelum orang tuaku ini yang merasakan susu perahanku. Padahal orang tuanya apa ya kan? Tidur, tapi tetap nggak mau ngasih ke keluarganya, ke budaknya. Maka apa yang dia lakukan? Falabistu wal qadahu ala yadayya antaziru istiqadzahuma hatta barakal fajru. Allahu akbar. Maka aku pun tunggu kedua orang tuaku wal qadah. Qadah itu adalah gelas yang besar. Ya, gelas yang besar. Dan gelas yang besar sudah ada di tanganku. Jadi laki-laki ini nunggu orang tuanya sampai bangun sambil posisinya megang gelas besar isinya susu. Abot apa ora? Nek suwe ya abot. Bahkan sampai barakal fajr. Sampai kapan ikhwan? Terbit cahaya cahaya di waktu fajar. Berarti ngasih menjelang subuh ikhwan. Berarti laki-laki ini tidur enggak? Tidak. Aku tunggu kedua orang tuaku, dan ketika aku menunggu, posisiku sambil memegang gelas yang berisi susu, antadiru istiqadzahuma. Aku menunggu mereka berdua sampai mereka bangun, sampai terbitnya waktu fajar. Jadi dari malam sampai subuh ditungguni sama anak ini. Dan yang lebih menakjubkan lagi, wasibiyatu yatadaghuna 'inda qadami. Padahal ketika itu anak-anakku, ya Allah, mereka sudah merengek-rengek. Yatadaghuna, yaitu meminta sambil merengek. Jadi ya mungkin gambarannya mungkin ya, kalau di kita anak kecil sambil narik-narik celananya, Pak, haus Pak, lapar Pak, sambil ditarik-tarik. Anak-anakku udah pada ngerengek-ngerengek di bawah kakiku. Jadi laki-laki ini nunggu orang tuanya lagi tidur sampai bangun nanti. Sementara ketika itu anak-anaknya pada ngerengek. Fastaiqadha. Nah, mungkin karena dengar suara tangisan anak, kedua orang tuanya pun bangun. Fasyariba ghabuqahuma. Maka mereka pun minum ya, sebelum yang lain minum. Mereka didahulukan untuk meminum air susu. Kemudian setelah itu baru keluarganya, anak-anaknya dan juga budaknya. Setelah menceritakan kisah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tahu mengenai kisah tersebut, maka laki-laki ini pun berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, sesungguhnya, atau ya Allah, jika aku melakukan perbuatan ini, yaitu baktiku kepada kedua orang tuaku ini, memang tulus ya Allah, mengharap wajahmu ya Allah, fafarrij 'anna, maka aku mohon ya Allah, berikanlah celah untuk kami, ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah, celah supaya kami bisa keluar dari batu yang besar ini ya Allah. Maka apa yang terjadi Pak? Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka batu itu pun bergeser sehingga terlihatlah celah dari batu itu, akan tetapi mereka masih belum bisa keluar. Inilah kisah yang pertama, seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu dia bertawasul dengan amal solehnya, meminta supaya batu itu bergeser, ikhwan,
dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Dan ini menunjukkan berarti dia selama berbakti sama kedua orang tuanya itu ikhlas. Ya. Dan bisa jadi ikhwan, antum yang berbakti sama orang tua selama ini dan apa yang antum lakukan itu adalah sesuatu yang ikhlas, antum begitu sayang sama orang tua antum dan antum sering membantu mereka berdua, maka suatu saat nanti kalau antum menjumpai suatu permasalahan yang pelik dan secara logika mustahil untuk bisa diselesaikan, tawasul dengan amal sholat kita. Kalau misalnya itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipecahkan secara logika kita. Nah, ini yang pertama, Ivan. Disimpan benar-benar amalannya, jangan sembarang bertawasul ya, eman-eman. Sebagaimana yang Anda sampaikan kemarin, sebagian ulama bahkan sampai memberikan peringatan jangan bermudah-mudahan dalam bertawasul, karena takutnya balasan yang tadinya di akhirat malah disegerakan di dunia. Di akhirat malah nggak dapat apa-apa. Takutnya seperti itu, dikhawatirkan. Mandauruhu Ahmad Saiful Lutfi. Fadhal Iqra. لم يقضها سنة المسلمين جاءت مما أعطيتها 20 ومئة دينار على أن تخلي بيتي وبين نفسها فعلا حتى إذا قدرت عليها belum selesai. Nah, حتى إذا قدرت عليها وقدرت falamma qa'adtu فلما وعدت بين رجليها قال اتق الله ولا تكذب خاتما الا فانصرفت عنها وهي اشد بالناس الي وتركت الذهب الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانتهت الصخره ولا Nah, masuk. Nah, ini tentang pemuda yang berikutnya atau seseorang yang setelahnya, yang kedua. Qala al-akharu, maka berkata yang lain, orang yang kedua itu, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki ibnatu ammin. Maksudnya apa, ikhwan? Sepupu perempuan. Ya, sepupu perempuan. Berarti bisa putrinya bibi kita, ya, atau putrinya bude kita, pak de kita atau om kita. Nah, itu bukan mahram. Ya. Kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, fulanah itu adalah wanita yang paling aku cintai di antara wanita-wanita yang lain. Ahabban nasi ilayya. Jadi si laki-laki ini yang kedua sudah sangat kesengsem sama saudari sepupunya. Ya. Bahkan sampai mengatakan dia adalah wanita yang paling aku cintai di antara wanita-wanita yang lain. Bunga yang ingin aku dapatkan di antara bunga-bunga yang ada di taman. Wa bi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisaa. Dalam riwayat lain disebutkan, rasa cintaku ya Allah begitu sangat besar sebagaimana para lelaki pada umumnya ketika mencintai para wanita. Orang yang pada umumnya,
seorang pemuda yang mencintai seorang pemudi, dan cintanya itu sudah menggebu-gebu. Pada umumnya bagaimana? Yang sudah menikah siapa namanya? Afwan? Hah? Mas Sukma, nggih. Gimana dulu sebelum nikah? Apa tumbuh cinta setelah menikah? Masya Allah. Tapi sebelumnya pernah merasakan jatuh cinta? Belum pernah. Sebelumnya belum pernah merasakan jatuh cinta? Pernah. Ya, bukannya membongkar masa lalu ya, Afwan. Cuma gimana perasaannya? Gimana? Nah, terbayang-bayang terus. Pada umumnya seperti itu. Nggak cuma masuk, antum juga yang pada ketawa itu pernah merasakan jatuh cinta dan pasti terbayang-bayang ya. Pokoknya di mata antum, di mata kita, kesalahan itu adalah kesempatan bagi kita untuk membenarkan ya. Kesempatan bagi kita untuk semakin bisa dekat. Jadi nggak ada celah kesalahan aib bagi orang yang dicintai. Biasanya seperti pada umumnya. Nah, dia mengatakan kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisaa. Ya Allah, aku mencintai wanita tersebut, si fulana ini sepupuku. Cintaku sebagaimana seorang lelaki mencintai wanita pada umumnya. Terbayang-bayang, melihat sandalnya sudah senang banget, melihat pakaiannya juga sudah senang banget, lagi dijerengi. Apalagi melihat sosoknya. Ini kata si laki-laki yang kedua. Lalu dia melanjutkan perkataannya, fa'aradtuha 'ala nafsiha famtana'at minni hatta allamat biha sannatun minas sinin. Maka suatu hari arada yuridu apa ya? Ingin. Aku begitu ingin, aku begitu berhasrat 'ala nafsiha. Mafhum ikhwan? Nah, 'ala nafsiha. Famtana'at minni, akan tetapi hiya la tubali, dia tidak mau denganku, tidak memperdulikanku. Jadi si laki-laki ini sudah berhasrat, maaf, dan menginginkan jiwanya. Ya, menginginkan jiwanya berarti ya maaf untuk melakukan hubungan badan. Famtana'at, tapi si wanita ini ternyata wanita yang masya Allah beriman ya. Menolak ajakannya. Hatta allamat biha sanatun minas sinin, sampai pada akhirnya dengan berjalannya waktu si wanita ini tertimpa musibah sampai beberapa tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua setelah penolakannya itu kena musibah. Tahun kedua musibah lagi, musibah sampai beberapa tahun. Akhirnya enggak kuat, faja'atni fa'ataituha 'ishrina wa mi'ata dinar. Maka wanita ini pun mendatangiku, lalu meminta tolong kepadaku supaya diberikan berapa? 120 dinar. Berapa kira-kira? Banyak, betul, Masya Allah, mumtaz. Berapa kira-kira kan? Tadi anak hitung-hitung iseng ya. Jadi beda ya antara dinar Arab sama dinar Kuwait. Jadi anak pakai patokan dinar Arab. 120 dinar itu kurang lebih, kalau salah tolong dikasih tahu, 540 jutaan. Bisa nggak tunggu siapa? Nggak tunggu siapa? Messi bisa? Kurang ya. Buat beli siapa? 500 juta ya kan? Minta ini wanita ini. Ya karena musibah yang berapa tahun dia rasakan panjang sekali, maka butuh sesuatu yang banyak. Sekitar itu 540 jutaan. Maka kata laki-laki ini, mana tadi? Ala an tukhalliya baini wa bainan nafsiha fa fa'alat. Maka aku pun memberikan syarat supaya si dia ya Allah membiarkan jiwaku dan jiwanya bersatu. Ya, bahasanya dibikin halus sekali. Baini wa bainan nafsiha. Aku minta syarat kepada si fulanah itu. Akan aku kasih uangnya.
Tapi syaratnya biarkan jiwaku dan jiwamu bersatu dalam kenikmatan. Na'udzubillah. Fafa'alat, maka si wanita ini pun menyetujui persyaratan dari si laki-laki tersebut. Hatta idza qadirtu 'alaiha, sampai pada akhirnya aku sudah merasa berhasil menguasainya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, falamma qa'adtu baina rijlaiha, falamma jalastu baina rijlaiha. Nah, ikhwan, mafhum ikhwan? Jalasa yajlisu baina rijlaiha, ha muannas. Nah, enggak kuat. Dia nggak kuat ya, Ivan? Bukan dia nggak kuat. Apa? Sudah, aduh, malah ke bawah dia. Dia sudah, laki-laki ini dia sudah berada, benar-benar sudah mau dieksekusi. Tiba-tiba wanita ini berkata, qalat ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafuddul khatama illa bihaqqihi. Janganlah engkau rusak cincin kecuali dengan sesuatu yang memang berhak untuk dirusaknya. Atau kemarin kita bahasakan, janganlah merusak di situ ya, maksudnya salah masang ya. Janganlah engkau pasangkan sebuah cincin bukan pada tempatnya. Khotam juga, kalau antum buka kamus, khotam itu bisa diartikan sesuatu yang menutup. Ya. Jadi kan cincin itu kalau masuk ke jari kan, maka sudah nggak ada celah, tertutup gitu. Kata wanita ini, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai engkau rusak cincin bukan pada tempatnya, atau jangan engkau taruh cincin bukan pada tempatnya. Nah, laki-laki ini langsung tersentuh hatinya, Pak. Langsung bergetar, langsung ingat kepada Allah. Maka dia pun mengatakan, fan saraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Maka aku pun langsung berpaling dari wanita tersebut, ya Allah, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Bayangkan, sosok yang selama ini didambakan, sosok yang selama ini terbayang-bayang, yang dia inginkan untuk bisa menjadi pendamping hidupnya. Pas dia sudah menaklukkannya dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan wanita ini, diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung teringat bahwasanya cara yang telah dia lakukan itu salah, keliru. Dia langsung sadar, langsung ingat Allah, dan langsung meninggalkan si wanita tersebut. Wa taraktu dhahaba alladhi aqtaituha, dan aku pun tinggalkan seluruh emas yang telah aku berikan kepada wanita tersebut. Jadi sudah, bahasa kasarnya maaf, sudah disewa, sudah diberikan emasnya, Pak. Tinggal dihabisi saja dalam tanda kutip. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah tahu di hati laki-laki ini ada iman. Maka wanita tersebut mengingatkan laki-laki tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki itu pun langsung berhenti dari perbuatan zina. Nah, setelah menceritakan itu kepada Allah, lalu laki-laki itu pun berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafrij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau seandainya aku mengamalkan itu tadi, ya Allah, aku tidak berzina karena memang mengharap wajahmu, ya Allah. Fafrij 'anna ma nahnu fi. Tolong ya Allah, berikanlah celah untuk kami supaya kami bisa keluar dari jebakan ini, jebakan dalam tanda kutip. Fan farajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Maka celah itu pun semakin melebar, akan tetapi mereka masih belum bisa
keluar dari batu tersebut. Kemudian yang ketiga, fadhal. Man dauruhu? Arif Masyhur Sulaiman. Mana? Iqra. Nah. وقال خالد اللهم استأجرت أجر تجارات وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلى أجري أدي إلي. نعم. فقلت كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك لا تخرج عنا ما نحن فيه فانفردت الصخرة وخرجوا يمشون. Barakallahu fiik. Yang ketiga, ikhwan, orang ini berkata, Allahumma istajartu ujara. Ya Allah, aku dahulu pernah menyewa para karyawan. Wa aqaituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin. Setelah itu aku berikan gaji mereka semua sama rata, ya. Jadi gajinya itu sudah diberikan kepada mereka semua. Ghaira rajulin wahidin, kecuali ada satu orang yang tidak mendapatkan gaji. Tarakalladzi lahu wa dhahaba. Orang ini pergi dan meninggalkan gajinya. Tarakalladzi lahu. Taraka alladzi lahu, maksudnya dia meninggalkan bagiannya, maksudnya gajinya. Dia tidak menerima gaji. Dhahaba, dan dia pergi. Enggak tahu kena faktor apa, enggak tahu. Fasammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Maka aku berinisiatif, ya Allah, aku menggunakan gajinya si fulan tadi yang tidak mau mengambil gajinya itu, aku gunakan gajinya untuk mengembangkan usahaku. Ya. Jadi hartanya itu berkembang. Kasurat minhul amwal. Gajinya dia dimanfaatkan oleh bosnya ini, si laki-laki yang ketiga ini, untuk mengembangkan usahanya sehingga hartanya ini menjadi banyak. Faja'ani ba'da hin. Nah, tiba-tiba ya Allah, laki-laki ini datang menemui diriku. Faqala, lalu nagih, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri. Tunaikanlah atau berikanlah kepadaku gajiku. Bayangkan. Ya, apa yang dia lakukan, Ustaz? Laki-laki ini mengatakan, faqultu, maka aku katakan kepadanya, ya Allah, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq. Wahai fulan, apa yang kamu lihat ini berupa unta, sapi, terus apa? Kambing dan budak yang ngurus hewan-hewan ini, semua itu milikmu. Dikasih apa? Semuanya untukmu. Bayangkan. Unta sih reganya berapa? Berapa? Berapa unta? 25 mungkin ya. Juta. Sapi 20. Ya, pakai hitung-hitungannya sepian ya. Unta 25. Sapi 20. Kambing terserah tuh, kambing 3 juta. 25, 20, 45, tambah 3, 48 juta. Terus budak berapa? Budak. Ya? Nggak tahu. Di Malaysia banyak budak itu.
Nggak dijual ya. Budak ya, nggak tahu harganya berapa. Tergantung, kalau budaknya itu keren ya mahal. Ya katakanlah mungkin 100 juta mungkin ya. 100 juta. Nah ini semuanya dikasihkan Pak, gratis ini dikasihkan. Berbeda dengan mungkin ketika di awal dia dapat gajinya yang lebih sedikit, tapi ini dikasihkan semua dalam rangka dia ingin berbuat baik kepada si fulan ini. Faqala, maka laki-laki ini mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, janganlah engkau bercanda kepadaku wahai Abdullah. Dikira bercanda, dikasih harta yang banyak dikira bercanda. Fakultu la astahzi bik, aku tidak bercanda padamu. Kita temenan, kita serius. Kalau bahasa kita ya aja guyon lah, temenan kok 500 bae lah. Ora ki sejuta ora apa-apa. Aja guyon lah. Yo serius kok arep ora sejuta. Ya wis ora apa-apa. Biasanya kalau lagi pinjam duit ya. Mana tadi? La astahzi'u bika. Aku enggak bercanda kepadamu. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Maka benar si laki-laki ini pun setelah malu-malu kucing tadi mengambil semuanya, ya untanya, ya sapinya, ya kambingnya, ya budaknya, diambil semua sampai tidak tersisa sedikit pun. Nah, kemudian setelah laki-laki yang ketiga ini menceritakan hal tersebut kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafrij 'anna ma nahnu fih fanfarajatis sakhrah fa kharaju yamshun. Maka ketika itu dia pun berdoa kepada Allah, meminta supaya diberikan celah, dan batunya pun akhirnya bergeser, memberikan celah yang begitu luas, dan akhirnya mereka bertiga pun bisa keluar dari gua tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad.